Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kaum muslimin, jamaah zuhur undangan Allah yang mulia, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas izin Allah pada kesempatan zuhur ini kita bisa hadir di Masjid Raya Sumatera Barat dalam rangka melaksanakan sholat zuhur berjamaah sekaligus mengikuti sedikit tausiah. Doa, salam dan salam untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah zuhur undangan Allah yang mulia, Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam berisikan hidayah, berisikan petunjuk. Satu di antara petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran adalah bagaimana membangun, bagaimana membentuk masyarakat yang ideal, masyarakat yang sehat dalam istilah ceramah kita zuhur kali ini. Menurut Al-Quran, masyarakat yang ideal, masyarakat yang sehat itu adalah masyarakat yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan melahirkan budaya-budaya yang baik demi kemajuan dan demi tingginya tingkat peradaban dalam kehidupan di dunia ini. Selain itu, Al-Quran juga menginformasikan kepada kita, tentu untuk kita bentuk dan kita bina upaya mencapai masyarakat yang ideal seperti yang dimaksud, diantaranya dengan karakteristik. Satu, masyarakat yang ideal, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki persaudaraan antara sesama kita, sesama mereka dengan kokoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik persaudaraan yang dibangun atas dasar seketurunan, sebangsa, setanah air, maupun persaudaraan yang dilandasi oleh nilai-nilai akidah yang sering kita kenal dengan persaudaraan yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan ukhuwah al-islamiyah. Persaudaraan yang dibangun atas nilai-nilai Islam. Dengan spirit persaudaraan tersebut, kaum muslimin di dalam masyarakat akan berkembang. Satu di antaranya, upaya mau dan rela mendahulukan, mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya membutuhkan atau sangat membutuhkan apa yang diberikan kepada saudaranya. Inilah yang direkam dalam salah satu ayat di mana Allah berfirman, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mengutamakan saudara mereka dibandingkan diri mereka sendiri, walaupun mereka membutuhkan terhadap apa yang diberikan kepada saudaranya tersebut. Kaum muslimin, jamaah zuhur yang undangan Allah yang mulia, kalau spirit persaudaraan ini sudah terbentuk, maka satu di antaranya akan memberikan semangat untuk mendukung saudaranya dalam menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Bahkan dalam menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar muncul pandangan bahwa menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar adalah sama pentingnya dengan melaksanakan ibadah seperti kita ibadah sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kaum muslimin, yang kedua adalah karakteristik masyarakat yang sehat, masyarakat yang ideal itu adalah
senang dan suka saling tolong menolong dalam meningkatkan dan mewujudkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin, kebaikan diyakini sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan. Kebaikan dalam masyarakat tercipta apabila individunya baik semua. Dan ini harus diwujudkan dengan saling sokong, saling dukung, sehingga kebaikan itu menyebar dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah yang kita baca dalam pembukaan tadi, firman Allah yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang tidak boleh itu adalah saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan di antara kita, di antara kamu, kata Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi. Yang ketiga, masyarakat yang sehat, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang membiasakan bermusyawarah dalam mengambil putusan, terutama putusan hal-hal yang strategis, yang signifikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat tentunya. Kaum muslimin, ternyata kalau kita buka ayat Al-Quran, tradisi bermusyawarah merupakan tradisi orang-orang beriman, sekaligus implementasi dari nilai-nilai sholat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inilah misalnya yang direkam dalam salah satu firman Allah, wallazina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Mereka menerima perintah, menjalankan perintah Allah, wastajabu li rabbihim, perintah Tuhan mereka, dan mereka mendirikan salat sekaligus menyelesaikan urusan mereka dengan cara musyawarah. Kaum muslimin jamaah zuhur undangan Allah yang mulia, kata musyawarah yang sudah jadi bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Syara yusawiru musyawaratan, berarti madu, sesuatu yang manis, sesuatu yang baik. Kita sudah tahu apa itu madu. Maka dalam musyawarah yang terpenting adalah bagaimana mencari madu dalam pengertian mencari pendapat yang terbaik, mencari pendapat yang paling elok, mencari pendapat yang paling maslahah bagi kepentingan masyarakat. Dan walaupun itu muncul dari sekelompok kecil orang yang bermusyawarah, tetapi itulah yang dipilih dan diputuskan dalam musyawarah itu demi kebaikan dan kemaslahatan masyarakat, terutama tentu masyarakat yang kita maksudkan, masyarakat yang ideal dan masyarakat yang sehat. Dalam musyawarah pun seperti yang disyaratkan oleh Al-Quran, masyarakat yang ideal itu senantiasa menghargai dan menghormati orang lain dalam musyawarah. Pendapat yang diperhitungkan adalah pendapat, sekali lagi, pendapat yang memberikan kemaslahatan yang baik kepada masyarakat dan kepada masyarakat luas tentunya. Dan kalaupun ada dalam musyawarah itu, tutur kata yang disampaikan, yang diucapkan selalu tutur kata yang menyenangkan orang yang mendengarkan. Kalaupun terlanjur dalam musyawarah ada perkataan dan ungkapan yang keras, menyakitkan pihak-pihak tertentu yang mendengarkannya, maka demi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga persaudaraan, mereka saling memaafkan dan bersedia melupakan tutur kata yang menyakitkan dan yang tidak enak didengar tersebut. Yang keempat, yang terakhir, kaum muslimin jamaah zuhur undangan Allah yang mulia, masyarakat yang ideal, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang individu-individunya diberikan kesempatan berpikir, kebebasan dalam berpikir dan berpendapat. Jadi dalam masyarakat itu berlangsung hal yang seperti itu, bebas berpikir, bebas berpendapat, tetapi ada batasnya. Batasnya bagaimana? Yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam ayat-ayat yang khatib baca, dalam ayat-ayat yang kami baca adalah diantaranya selama tidak merugikan dan menzalimi pihak lain. Sekali lagi, bebas berpendapat, bebas berpikir, terutama berpendapat tentunya, selama tidak merugikan pihak-pihak lain dan menzalimi pihak lain. Konsekuensi dari kebebasan berpendapat ini adalah kesediaan menerima perbedaan pendapat. Ini yang kita sebut dengan tasamuh, berlapang dada terhadap perbedaan pendapat, dan ini sudah menjadi warisan dari
para ulama kita masa lalu, kaum muslimin salafus soleh masa lalu, dan inilah yang perlu kita jaga dan kita pelihara tentunya dalam rangka membentuk, membangun masyarakat yang ideal, masyarakat yang sehat seperti yang kami maksudkan di awal dari ceramah zuhur kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا